Sebentar, sebentar. Jadi materi perkal mas kita itu ada empat ya, boiling dan kondensasi, kemudian dasar-dasar radiasi termal, kemudian perpindahan panas radiasi dan perpindahan massa. Nah, kita masih masuk bab pertama yaitu boiling ya. Pendidikan seperti kita sudah bahas kemarin, ini ada beda. Yang pertama ini tentu kita harus memahami dulu bedanya ya antara pendidikan dan penguapan. Apa bedanya? Ada dua ya, kita bahas kemarin. Kemudian yang paling penting dalam pendidikan itu adalah kurva boiling. Ini kurva boiling ini yang sangat penting karena ini kalau kalian pahami kurva boiling ya berarti sudah memahami semua ya. Nah, sekarang baru secara matematik bagaimana menghitung perpindahan panasnya. Ya, karena ini kita masuk wilayah perpindahan panas, tentu adanya pendidih karena terjadinya perpindahan panas. Ya, bagaimana cara menghitung laju atau flux perpindahan panasnya. Nah, tiga baru masuk wilayah kondensasi. Yang tiga atas ini adalah boiling. Ya, jadi boiling itu berlawanan dengan kondensasi ya. Kalau kondensasi dari uap menjadi cair, kalau boiling dari cair menjadi uap. Ya, nanti kita akan bahas setelah boiling. Nah, yang pertama tentu kalian sudah paham ya apa beda evaporasi dan apa namanya pendidihannya. Ada dua ya. Ini adalah penguapan. Ya, dari eh, terjadinya penguapan itu di batas antara muka, cair dan uap. Ya, ini terjadinya. Tapi kalau boiling, pendidihan itu adanya di antar muka antara padat dan cair. Itu ya. Jadi segala yang menyangkut pendidihan itu terjadinya tepat di permukaan padat dan cair antar mukanya. Kalau penguapan ini cair dan uap, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah eh, penguapan itu terjadi kalau misalnya tekanannya lebih rendah dibanding tekanan uap, ya. Jadi penguapan itu tekanannya lebih rendah dibanding tekanan uapnya, ya. Itu baru terjadi proses penguapan. Tapi kalau boiling itu adalah temperaturnya di atas temperatur titik didihnya. Kalau kita tinggal di Cilegon, berarti kita di atas permukaan air, which is nol ya, ketinggiannya dari apa, permukaan air itu eh, tekanan kita, tekanan atmosfer adalah satu atmosfer. Kalau tekanan satu atmosfer maka itu korelasinya dengan temperatur pendidihan, temperatur uapnya adalah itu bisa kalian cek ya, kalian cek di eh, appendix yang kita sudah dapat di perkal satu ya. Kalau yang belum ini bisa di download ini banyak ya. Itu kita bisa lihat di sifat-sifat air ya. Itu bisa lihat di tabel A9, kita bisa lihat di tabel A9 ya. Kita coba lihat tabel A9. Tabel A9. A9. Ah, ini ya. Kalau kita tinggal di Cilegon, kita tinggal di Cilegon itu kita percis itu tekanannya adalah satu atmosfer. Kalau dijadikan kilopascal berapa? Satu atmosfer berarti 101,325. Berarti 101,33 ini ya. Maka temperatur didihnya itu 100. Ya, jadi kita baru masak, kita kalau mau masak di panci, setelah temperatur 100 baru timbul gelembung-gelembung di atas 100. Ya, timbul apa? Pendidihan ya. Itu kalau kalian tinggal di Bandung, misalnya di Bandung kan di atas permukaan laut berapa meter ya, atau di pegunungan mungkin dengan tekanan atmosfernya mungkin 0,84 atmosfer ya, misalnya 0,84 atau kilopascal ya, pascal ya. Kalau dijadikan ini pascal maka dibagi 1000 ya, 0,084 ya. Apa apa namanya? Kalau jadikan pascal dikali 1000 ya, ini kilo pascal satunya 84,55 ya. Jadi sekitar 0,8 atmosfer, maka temperatur 95 itu sudah mendidih. Jadi waktu masa air itu temperaturnya 95 itu sudah mulai timbul gelembung-gelembung. Jadi itu tergantung tekanannya, tekanan uapnya ya. Jadi itu apa namanya? eh, Salah satu beda antara penguapan dengan pendidihannya. Kembali ke sini. Oke, ya. Itu bedanya ya. Jadi antar mukanya kemudian satu berdasarkan tekanan, satu berdasarkan temperatur. Nah, biasanya untuk memudahkan apa namanya kita
menggunakan temperatur ekses, delta T ekses ya. Jadi kalau delta T ekses artinya perbedaan temperatur dasar panci atau kolam ini dengan temperatur airnya. Itu beda. Ini pasti berbeda temperaturnya. Ada perpindahan panas dari sini dari bawah ke atas. Berarti di sini temperaturnya beda-beda kan? Kenapa panas itu bisa berpindah dari bawah ke atas? Artinya temperatur di bawah ini lebih tinggi dibanding temperatur sini. Artinya temperatur permukaan padat ini, dasar pancinya itu lebih besar dibanding temperatur airnya. Nah, itu kita biasa menggunakan delta T excess. Jadi kalau misalnya kita menggunakan hukum konveksi atau perpindahan panas konveksi dengan kita apa hukum yang ini awalnya dari hukum pendinginan Newton, H kali A kali delta T, maka fluknya itu kan persatuan luas ya. Jadi tinggal H kali delta T, maka ini delta T excess-nya. Ya, nanti kita akan coba menghitung berapa Q-nya. Itu yang paling penting untuk di pabrik ya. Untuk di pabrik ini yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa menggunakan panas semaksimum mungkin, tapi energi yang dibutuhkan itu seminimum mungkin gitu ya. Nah, boiling itu dibagi dua. Ada ini adalah pool boiling, pendidih kolam, dia nggak mengalir. Dan ada pendidih ini mengalir atau flow boiling. Ini biasa di dalam boiler ya. Pipa di boiler untuk yang sebelum masuk turbin itu airnya itu diuapkan dari pompa dicair, kemudian dimasukkan boiler, diuapkan, baru masuk uapnya ke turbin uap ya. Nah, kalau di pendidihan kolam seperti ini, dia tidak mengalir. Itu biasanya di pabrik tekstil. Jadi biasanya untuk merebus baju ya, merebus baju itu di sini merebus, bukan baju apa bahan bahan pakaiannya di sini dimasukkan ke kolam pendidihannya. Oke. Ah, ini juga ada dua juga, ada pendidihan subcool ya, ada saturate ini, tapi ini tergantung eh apa delta T-nya, tapi yang kita akan lebih fokus ke sini dulu. Jadi kemarin sudah kita bahas juga ya, kalau pendidihan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah konveksi alami, kemudian pendidihan inti atau pendidihan nuklir, ya. Kemudian ada pendidihan transisi dan ada pendidihan film ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada seperti ini ya, pada pendidihan konveksi alami ini belum ada gelembung ya. Ini sampai delta T-nya 5 derajat, artinya ini kalau 103 dikurang 100 kan masih 3 derajat ya, di bawah 5 itu belum ada gelembung. Tapi kalau sudah di atas 5 seperti ini, perbedaannya temperatur airnya 100, temperatur dasar pancinya 110, maka delta T-nya adalah 10 ya. Maka sudah mulai terbentuk gelembung-gelembung ya. Nah, itu pendidikan inti. Nah, kalau dipanaskan lagi, jadi temperatur dasarnya adalah 180, sementara temperatur airnya adalah 100, maka ini delta T-nya 80 ya. Itu masuk pendidikan transisi. Nah, yang namanya pendidikan transisi itu sudah mulai terbentuk film-film di dasar panci. Film-film itu berupa uap ya. Tapi tidak penuh. Jadi di sini masih ada yang kosong, nah ini masih ada yang kosong, ini ada yang masih kosong. Nah, ini film ini nutupin kontak antara dasar panci dengan cairnya. Jadi dia energinya malah diambil oleh film, bukan oleh cairannya ya. Maka itu nanti kita akan lihat dia turun saja perpindahan panasnya. Nah, kemudian ini ada pendidikan film. Di sini mulai terbentuk film, menutupi semua dasar panci ya. Nah, ini kita sudah bahas juga minggu kemarin ya. Jadi ini adalah daerah konveksi alami, belum ada gelembung kalau delta T-nya adalah dari 1 sampai 5. Jadi kalau ini kan delta T-nya kan 3, berarti masuk ke sini ya. Kemudian kalau delta T-nya dari 5 sampai 10, katakanlah ini 107, temperatur dasar pancinya, yang ini 100, maka ini gelembung tapi pecahnya di dalam ya. Kalau dari 110 sampai 130, temperatur dasar pancinya, maka itu gelembungnya naik ke atas baru pecah di luar ya. Gelembungnya naik ke atas baru pecah di luar ya. Nah, di sini dari 130, jadi kalau temperaturnya ini lebih dari 130, katakanlah 180, tapi kurang dari 220 ya, ditambahin 100 saja ya, kurang dari 220, seperti 180 ini, mulai terbentuk film-film. Makanya laju perpindahannya turun. Ya, karena ini menghalangi kontak antara dasar permukaan dengan cairannya. Ya. Nah, setelah 120, temperaturnya di atas 220 ya, ini delta T-nya 120,
atau temperatur dasar pancinya di atas 220 mulai terbentuk film full. Nah, film ini justru menghalangi, sebenarnya menghalangi konveksi ya. Ini tidak akan terjadi konveksi ini antara cairan dengan dasar panci karena terhalangi oleh adanya film, jadi nggak bisa kontak, jadi nggak bisa menyentuh ya. Cairannya itu tidak bersentuhan dengan dasar panci. Tapi kenapa dia naik? Itu karena mulai radiasi memainkan perannya. Jadi ada radiasi. Dia tidak bisa kontak, oke. Kata apa api ini apa, energi ini ya saya akan berikan melalui mekanisme yang lain yaitu radiasi, yaitu melalui penjalaran gelombang elektromagnet. Jadi langsung dia berikan energinya tembus tembus ke apa film-film ini dia tembuskan ke atas. Jadi dia langsung airnya menerima energi dari panas permukaan ini ya apa permukaan panci melalui mekanisme gelombang-gelombang elektromagnet. Oke. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menghitung besar perpindahan panas. Yang paling diinginkan kalau mau di apa, pabrik tekstil ya, atau di pabrik-pabrik yang menerapkan pendidikan itu pengennya sih di titik C. Jangan jauh-jauh dari delta T-nya 30. Kalau misalnya kita tinggal di Cilegon yang temperatur didihnya 100 derajat Celcius, maka usahakan temperatur dasar panci jangan lebih dari 130 ya. Karena ini kalau 130 kan delta T-nya 30 kan. Jangan lebih, kalau lebih turun, kurang pun turun. Ya, kita pengennya dekat-dekat ini. Jadi 130 diatur lah. Gimana caranya diatur supaya temperatur dasar panci itu di kisaran 130 derajat Celcius ya. Oke. Nah, ini cara menghitungnya ada formulasinya. Jadi kita yang penting-penting aja, yang biasanya penting itu kita menghitung dari titik A ke C misalnya. Ini ada formulasinya juga. Di titik C-nya sendiri juga ada formulasinya. Dan kemudian di titik D ada 3 formulanya. Ada rumusnya 3. Di bab 10 ini ada 3 rumus ya. Menghitung dari mulai titik A ke titik C. Kemudian menghitung di titik C-nya itu sendiri. Dan menghitung di titik D ya. Nah, ini formulanya, nah, ini gambaran ini ya, gambaran apa, fotonya ya. Fotonya ini adalah pendidikan inti seperti ini ya, mulai terbentuk gelembung-gelembung ya. Kemudian ini mulai terjadinya transisi, Anda bisa lihat di sini ada film-film. Nah, kalau ini sudah pendidikan film ya, ini apa tertutup semua oleh film. Nah, ini formulasi ya. Ini. Kalau yang ini itu menghitung pendidikan inti, jadi dari titik A ke titik C pakai rumus ini ya. Jadi titik A ke titik C kita menggunakan formula ini ya. Dari titik A ke titik C ini adalah pendidikan inti, plate boiling ya. Jadi pendidikan inti kita menggunakan rumus ini ya. Nah, yang sini ya beberapa parameter ini ada yang dicari melalui tabel A9 tadi ya. Sebagian nanti kita mencari di tabel 10 seperti apa namanya ini parameter ini adalah tegangan permukaan ya yang apa ini gamma ya, apa ini sigma ya. Sigma itu adalah tegangan permukaan antara cairan uap ya. Tegangan permukaan kita bisa cari di tabel ini 10.1 atau 10.2 tergantung cairannya. Kalau kita mendidihkan air maka kita pakai yang ini tabel 10.1 ini untuk air ya. Cairannya air, tapi kalau untuk cairannya lain misalnya amonia nilainya segini, benzena segini, butana segini dan seterusnya ya. Juga ada parameter-parameter di sini seperti ini dua konstanta ini yaitu CSF sama N itu tergantung dari jenis material dan cairannya. Ya. Itu CSF dan N ini kita bisa lihat di tabel berikutnya 10.3 ini. Ini untuk mencari nilai CSF dan nilai N-nya. Ya. Contohnya, misalnya yang kita mau didihkan itu adalah cairan yang berupa air ya, kita mau didihkan, kemudian dasar kolamnya atau pancinya itu terbuat dari tembaga. Tembaga itu dihaluskan, permukaannya halus ya. Maka kita pakai nilai CSF-nya 0,013, N-nya 1. Misalnya juga cairannya air, tapi ini tembaga, tapi agak kasar ya, agak kasar skor ya. Ini agak kasar, maka nilainya segini. Kemudian stainless steel ada 4 jenis ya. Tergantung apakah dia dihaluskan dengan cara mekanik atau dihaluskan kemudian di ground atau dia berupa teflon
teflon nilainya segini. Kamu pasti kalian paham ya, sering ada di iklan-iklan itu panci yang terbuat dari teflon ini. Kemudian juga ada yang di etching, jadi di etching dengan chemical. Jadi di etching itu ditambahkan apa cairan kimia untuk meratakan, menghaluskan permukaan. Nah, itu untuk water stainless steel atau misalnya air dengan apa kuningan misalnya ya, nilainya segini ya. Kemudian bahannya berbentuk nikel juga. Nah, kalau mau ke platinum ini jarang, mahal banget ya pancinya. Platinum ini biasanya punya orang-orang kaya saja ya, pancinya ya. Dan seterusnya. Ini banyak sekali ini ya jenis-jenisnya. Tergantung dari jenis cairannya dan material panci atau kolamnya ya. Nah, untuk menghitung di titik C, kita bisa menggunakan formulasi ini. Ya, formulasi ini ya. Ini untuk menghitung yang di maksimumnya, yaitu di titik C. Ya, maksimumnya tadi di titik C ini ya. Ini maksimumnya ya, titik C ini ya. Kita bisa menggunakan formulasi ini ya, di mana CCR itu adalah suatu konstanta ya, yang nilainya bergantung pada geometri pemanasnya. Jadi geometri dari kolamnya ya. Tapi nilainya rata-rata sih bisa kita general, kita bisa ambil 0,15 ya. Rata-rata ini hampir nilainya antara 0,15 ini ya nilainya. Nah, itu geometrinya seperti apa pancinya? Misalnya kalau pancinya berbentuk plat, plat peta biasa ya, kemudian ukurannya besar, kita pakai nilai CCR-nya 0,149. Tapi kalau ukurannya kecil, tapi peta, pancinya pakai 18,9 dikalikan dengan K1. K1 itu apa ini nilainya? K1 ini. Kita bisa hitung K1 berdasarkan persamaan ini ya. Ya. Kemudian kalau dia pancinya berbentuk silinder, jadi berbentuknya silinder seperti yang di rumah ya. Panci di rumah kita itu biasanya bentuknya silinder ya, silinder. Ya. Kalian bisa gunakan CCR adalah CCR ini adalah 0,12. Kalau untuk yang ukuran besar, pancinya besar. Kalau mau masak buat lebaran ya, buat lebaran buat masak satu kampung, ya, pakai panci itu panci yang besar sekali. Nah itu kalian pakai CCR-nya 0,12. Tapi kalau untuk panci yang di rumah, Anda pakai 0,12 kali L bintang pangkat min 0,25. L bintang itu yang ini nilainya. Dihitung dari sini L bintangnya. Di mana L itu ya L itu tergantung ininya bentuknya. Kalau misalnya bentuknya peta, maka itu L itu adalah lebar, lebar ya, atau diameter ya. Tapi kalau misalnya bentuknya silinder itu L itu sama dengan radius. L-nya itu sama dengan radiusnya L ini ya. Jari-jari jari-jari dari silindernya ya. Berbentuk bola juga sama dengan radius ya. Itu untuk menghitung di titik C. Ini untuk menghitung di titik D itu sangat jarang sekali kita menghitung ini. Nah, hampir tidak pernah ada orang yang melakukannya. Kenapa ya? Rugi ya. Sudah temperaturnya lama, panas pancinya, tapi di sini lagi perpindahan panasnya malah kecil. Rugi. Kita itu mengharap beda temperatur jangan terlalu besar, tapi lagi perpindahan panasnya tinggi. Titik C ini yang kita mau. Kalau titik ini adalah Leidenfrost namanya. Ini Leidenfrost ini yang minimum. Buat apa? Mau ini kira-kira temperaturnya hampir 200 ya kalau nggak salah ya. Berapa ya? 200 delta T-nya. Oh, 120 maaf. 120. Jadi kalau ditambahin 100 jadi 220. 220 kalian panasin terus pancinya di apa kompornya kalian nyalakan terus tapi ketika ini temperatur pancinya sudah 220 perpindahan panas ke air itu cuma segini kecil sekali hampir separuh dari maksimum ya jadi yang ini itu yang kita inginkan yang ini cuma 130 temperatur dasar panci cuma 130 laju perpindahannya ini besar sekali ya itu kalau temperatur dasar pancinya kita naikkan sampai 220 itu dia turun laju perpindahan panasnya rugi ya sudah mengeluarkan banyak energi dari kompor ternyata yang masuk ke air energinya cuma segini ya rugi ya. Ya, kalau kita panaskan sampai 130 jadi temperatur dasar pancinya 130 energi yang diterima oleh airnya segini banyak sekali kan jadi itu yang kita mau kan mau ya jadi orang nggak mau ngitung di sini buat apa ya
Jadi yang formulasi yang banyak baik itu yang sering dilakukan orang, juga untuk soal UTS. Ini biasa kita pakai yang ini untuk menghitung dari titik A sampai titik C, atau untuk pakai rumus ini untuk menghitung di titik C. Oke, nah ini kita akan mulai. Saya sudah berikan kalau nggak salah di grup ya. Sudah saya berikan ya di grup ya. Saya cek dulu. Ya, soalnya sudah saya share belum? Belum ya? Belum Pak sepertinya. Belum sudah share ya? Belum Pak. Oh belum ya? Kelas saya juga belum. Belum semua. Oh, saya lihat dulu ya. Ini ada contoh soal yang saya berikan di sini ya. Saya share di grup. Ini ada contoh soal untuk boiling. Saya share dulu. Ya. Sama kelas B ya. Ini kelas B ya. Ya, kelas B ya. Saya share dulu contoh soal boiling. Ya, nah, itu kalian bisa buka di situ, kita bahas bersama bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pendidikan ya. Oke, kita lihat di sini. Ini ada soal saya ambil dari buku Sengel ya. Soal ini nomor 1016, kita bisa lihat di buku Sengel. Soal ini. Mau ya. Ya. Oke. Saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Ada soal ya. Nomor 1016 dari buku Sengel ya. Jadi kita masak air di rumah seperti biasa ya. Kalian punya panci ya, kita mau masak air pakai kompor listrik ya. Katakanlah ini kompor listrik ya. Air itu dididihkan pada ketinggian permukaan air. Jadi seperti di Cilegon lah, kita tinggal di Cilegon ya. Kalau tinggal di Cilegon, maka tekanan atmosfer kita di Cilegon ini adalah sekitar 1 atmosfer. Ya, 1 atmosfer itu tepat di atas permukaan air ya, itu tekanan 1 atmosfer ya. Air laut ya, air laut ya. Kemudian kita mau masak air di Cilegon dengan menggunakan panci yang diameternya 30 cm. Ini panci diameternya 30 cm. Panci ini dibuat dari stainless steel, terbuat dari stainless steel, jadi baja IC 304, dengan kemudian dipolis secara mekanik, ya. Kemudian panci ini kita isi air ya. Kemudian kita letakkan di atas ini kompor listrik ini electric burner ya, Kemudian dayanya itu adalah 3 kilowatt. Jadi ini dayanya 3 kilowatt ya. Jika 60% panas yang dihasilkan kompor itu yang diterima oleh air selama proses pendidihan, jadi energi dari kompor itu nggak semuanya diterima oleh air. Kenapa? Ini kan kena lingkungan juga kan, dia memberikan sebagiannya ke lingkungan. Karena ini dasar panci ini nggak full nutupin elemen pemanas ini ya, jadi banyak energi yang kebuang. Jadi yang masuk ke air cuma 60%, ya 60%. Artinya yang masuk ke air berapa? 60% kali 3 ya. Jadi 1,8 kilowatt yang cuma masuk ke air cuma 1,8 ya. Tentukan berapa temperatur. Nah, yang ditanya temperatur permukaan bagian dalam di bawah panci. Nah, ini permukaan panci bagian atasnya ini, di bagian dasar ini. Jadi di dasar panci ini kan ada ketebalan tuh panci ya. Nah, kalau ini katakanlah ini dasar panci ya. Dia lihat di dasar panci ya. Di atas ini kan panci yang bersentuhan air. Yang di bawah ini panci itu yang bersentuhan dengan kompor ya. Dia punya ketebalan. Nah, yang ditanya itu yang temperatur berdasar permukaan panci yang bersentuhan dengan air. Berapa temperaturnya ya. Juga tentukan berapa perbedaan temperatur dasar panci antara atas dan bawah ini ya. Atas dan bawah ini ya. Kalau tebal panci ini diketahui 6 mili.
Ini tebal pancinya ini 6 mm ya. Itu ya. Itu yang di. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya sistem seperti ini termasuk pendidikan apa? Ada apa tadi jenis pendidikan ya? Pendidikan konveksi, alami, pendidikan inti, pendidikan transisi, dan pendidikan film. Ini masuk pendidikan apa? Ya, ada yang bisa menduga ini pendidikan apa? Ya nggak tahu. Ini masuk pendidikan apa kita nggak tahu ya. Kenapa? Untuk tahunya jenisnya pendidikan apa yang ini itu masuk pendidikan apa ya? Kita harus tahu delta T eksesnya kan? Kita harus tahu perbedaan temperatur ini ya. Baru kita tahu ini masuk pendidikan mana kan? Oh, kalau delta T eksesnya katakanlah ini 7 derajat ya. Berarti dia masuk ke pendidikan inti ya. Nah, di soal ini sama sekali nggak ada diketahui temperatur. Justru ditanya temperaturnya berapa ini yang di atas di dasar panci bagian atas ini. Ya, nah kalau misalnya soalnya seperti ini, ya, tidak diberitahu ini pendidikan apa ini. Langkah pertama kalian tebak itu dulu di pendidikan inti. Ya, pendidikan inti itu paling aman. Ya, kenapa ditebak pendidikan inti? Ya, kalau kalian masa air nggak akan jauh-jauh dari pendidikan inti ya, ya kan? Kalau kalian masa air itu tidak akan jauh-jauh dari pendidikan inti ya. Yang ada gelembung ya. Belum nggak ada lapisan film di bawahnya. Berarti di sini ya. Artinya apa? Awalnya kita tebak dulu dia di pendidikan inti, ya tebak-tebak paham iseng-iseng ya. Tapi mudah-mudahan ini akan kita buktikan di akhir bahwa oh ternyata dia benar pendidikan inti. Tapi kalau tebakan kita salah, terpaksa kita ngulang lagi hitungan. Tapi biasanya tebakan kita betul ya. Ini adalah pendidikan inti. Nah, kalau kita nebaknya pendidikan inti, maka kita menggunakan apa? Kalau pendidikan inti dari titik A ke titik C ya, maka kita menggunakan formulasi yang pertama, yang ini. Ya. Untuk pendidikan inti, kita pakai rumus ini. Gitu ya. Jadi kita lihat ini ya, kita tahu nih, kita tebak dulu ya. Di soal tidak ada petunjuk apakah sistem dalam pendidikan inti, apa film kah, atau transisi kah, atau konveksi alami ya. Kita nggak tahu ya. Tapi langkah pertama, nah, kita tebak dulu dia dalam pendidikan inti. Jadi kalau dalam pendidikan inti ini kita pakai rumus yang tadi ya. Kita pakai rumus yang tadi ya. Nah, baru kita tahu hitung ya. Nah, Q panas yang masuk Q besar ini ya. Panas yang masuk ke panci ini itu 60% dari 3 kilowatt ini ya. Ini 60% yang masuk ke air ini ya. Berarti 60% dari 3 kilowatt. Jadi kita hitung dulu panas yang masuk itu adalah 60% kali 3 kilowatt atau 1,8 kilowatt ya. Kemudian diameter panci adalah 30 cm. Ya, diameter panci ini 30 cm ya. Maka dalam satuan meter adalah 0,3 ya. Nah, itu peluk itu adalah panas yang masuk, ya, laju perpindahan panas yang masuk dibagi dengan luas. Luas penampang panci berbentuk apa? Luasnya berbentuk lingkaran karena dia berupa silinder ya. Rumus lingkaran tahu? Luas lingkaran seperempat pi d kuadrat atau pi r kuadrat ya. Jadi rumusnya adalah pi r kuadrat ya atau seperempat pi d kuadrat. Terserah mau pakai yang mana ya. Nah, kita bisa menghitung lajunya Q-nya ini karena kenapa? Ini adalah Q. Q kecil bukan Q besar. Ini adalah flux. Jadi persatuan luas. Maka kita harus bagi dulu Q besarnya dengan luasnya. Jadi Q besar dibagi luas adalah Q kecil karena ada flux. Nah, Q besarnya adalah 1,8 ini ya. Kemudian kita jadikan watt, berarti kita kalikan 1000 ya, 1000 watt ya, jadikan watt ya. Dibagi dengan luas ini, luas penampang panci tadi, luas dasar panci, yaitu pi r kuadrat. Kita pakai rumus pi r kuadrat saja, berarti yang ini jari-jarinya berarti 0,15 ya. Nah, jari-jari itu adalah setengah diameter ya, 0,15. Maka pi kali r kuadrat, jadi pi kali 0,15 kuadrat. Nah, kita akan dapatkan Q kecilnya ini, yaitu plugnya itu adalah 25464,8. 25464,8 ya. Oke.
Dari sini kalian bisa menduga, ya, bisa menduga kalau mau menduga, tapi kalau nggak Anda teruskan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau menduga ini 25.464, 25.464 itu ada di mana itu? Coba kita cek. 25.464. Nah, kita kalau mau Anda mau penasaran itu ada di mana? Nah, ini kita lihat. Ini ini 1.000 ya, 1.000 ya. Yang ini 100.000 ya, betul nilainya. Ini watt per meter kuadrat ya, jangan lupa ini watt per meter kuadrat. Yang ini 10.000 ya, kalau 0,4 itu 10.000 ya. Oh maaf, ini 10.000 ya, 100.000 kalau 0,5 ya, 10 kali 5 ya. Berarti di antara ini kan 25.000 tadi ya. Maka kalau 25.000 tarik aja ini. Oh kira-kira 25.000 tadi ya. Tadi kalau nggak salah 25.000 ya, 25.000 ya. Oh 25.000 berarti dia adanya di 25.000. Di sini ya, ini 10.000 ya, 100.000 ya, 25.000 kira-kira di sini. Oh ini berarti dia pendidikan inti. Berarti benar dugaan kita. Nah, dia pendidikan inti ya, ini 25.000 ya. Ya. Jadi nggak salah lagi, itu dugaan kita betul. Tapi kalau nanti mau memastikan lagi, nanti kita akan coba tes lagi ya. Selain dengan Q kecil ini, kita bisa lihat dari hasil nilai delta T-nya. Dari delta T-nya itu baru kita bisa tahu, oh benar bahwa dia di pendidikan inti. Jadi kita bisa cek dengan dua cara. Kalian cek dari nilai Q kecilnya, bisa cek dari delta T-nya. Ya. Oke, kembali ke sini. Ya. Kita sudah dapat Q kecil. Oke, Q kecil. Nah, kita mau cari apa? Yang pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaannya berapa temperatur? Temperatur di bagian dalam. Berarti yang ditanya temperatur permukaan ini, TS ini. Ya. TS ini adalah temperatur panci di yang bersentuhan dengan air. Ya. Temperatur panci yang bersentuhan dengan air ini ya, di bagian dalam ini ya. Nah ini TS ini, berarti yang mau dicari TS ya. Nah yang ini temperatur jenuhnya karena kita tinggal di Cilegon tadi, temperatur tekanannya 1 atmosfer, maka temperatur didihnya ini sama dengan temperatur didihnya itu adalah 100 derajat Celcius ya, ini 100 ya. Yang ini yang mau dicari TS. Nah, ini sudah ini kita bisa hitung tadi ya, sudah kita hitung ya. Kemudian yang lain sifat-sifatnya seperti ini viskositas ya, viskositas cairan. Ini cairan, L itu cairan, L liquid ya. Kalau dia V itu adalah uapnya, L itu adalah liquid. Jadi kita lihat di sini simbol subscriptnya L itu adalah liquid, V itu adalah uapnya. Fg itu adalah panas latennya, ya. Panas latennya itu kita bisa lihat sifat-sifat itu di tabel A9 ya. Coba kita cari mu L, mu L. Nah, pada temperatur berapa yang kita mau cari ya? Kita coba dicari di temperatur 100 derajat Celcius dulu ya. Coba kita cari temperatur 100, kita lihat ke tabel. Nah, ini di Cilegon ya, ini temperatur 100 ya. Tekanannya adalah 1 atmosfer ini ya, 101,33 kilopascal atau 1 atmosfer. Nah, mu tadi mana? Mu itu adalah viskositas. Mu mana? Ini tabel A9 ya. Ini adalah tabel A9 ya, ini ya, tabel A9 ini. Maka mu ini ya, viskositas dinamik ya, viskositas dinamik. Cari yang temperaturnya 100 untuk cairan. Ini untuk cairan dan ini untuk uap. Tadi mu L berarti untuk cairan ya. Untuk 100 berarti cairannya di sini ya. Nah ini 0, ini ya 282 kali 10 pangkat min 3 ya. 0,282 kali 10 pangkat min 3. Jadi kita lihat di sini ya. Ini adalah 0,282 kali 10 pangkat min 3. Ini untuk cairan ya, jangan salah. Ya. Ini untuk cairan karena ini adalah untuk cairan. L itu cairan ya. Oke. Kemudian HFG, HFG ya. Ini juga bisa dilihat di tabel A9 tadi ya. HFG yang mana? Ini HFG ya. Cari yang 100 yang kita di Cilegon ya. Nah, ini HFG-nya. 2257 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah 2257 ya, 2257. Nah, ini satuannya jangan lupa ya. Karena kita pakai watt semua, jadi nggak pakai kilo.
Jadi kalau kalian lihat di sini tabelnya di sini ini ada satuan kilojoule per kilogram, jadikan joule, jadikan joule, joule per kilogram. Jadi kalau misalnya dia 2257 kilojoule per kilogram, maka tinggal dikalikan 1000 supaya satuannya jadi joule per kilogram ya. Oke. Jadi 2257 dikalikan 10 pangkat 3 satuannya adalah joule per kilogram. Kita jadikan satuan joule. Jadi yang kilo-kilo kita jadikan ke dasarnya, satuan dasarnya ya. Oke. Nah, sekarang rho L itu adalah rho densitas dari cairannya. Jadi kita cari pada temperatur 100 tadi berapa densitas cairannya. Ah, ini densitas cairannya. 957,9 ya, densitas air ya pada temperatur 100 derajat Celcius ketika dia mendidih itu densitasnya 957,9. Densitas uapnya adalah 0,5978 satuannya kilogram per meter pangkat 3. 957,9 ya, kita lihat 957,9 ya. Ini ya. 957,9 dan satu lagi 0,5978. Rho-P-nya adalah 0,5978 ini ya. Rho L dan Rho P. Ya, itu dari tabel semua ya. Juga CPL, juga dari tabel. Ini sifat-sifat cairan semua, CPL ya. Yang ini CP untuk liquidnya ya. Jadi CPL, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini. CP mana CP? Nah ini ya, CP. Untuk cairan, jangan lupa lihat satuannya. Ini sudah satuan joule. Oke, nggak masalah ya. Jadi nggak usah diubah lagi karena ini sudah satuan dasar ya. Nah ini cairan pada 100, maka nilainya adalah 4217 CPL-nya ya. Jadi CPL-nya adalah 4217 ini ya, 4217 ya. Kemudian juga ada bilangan Prandtl juga dicari di tabel juga ya. Bilangan Prandtl-nya untuk L, liquid ya. Jadi dicari bilangan Prandtl untuk liquid. Jadi kita lihat di sini. Ini di sini bilangan Prandtl-nya ada di sini ya. Nah, untuk cairan di sini ya. Cairan yang ini ya. Maka kita ambil dari 100 ya, kita akan lihat di mana. Ah ini ya, Prandtl-nya 1,75 ya. Nilainya adalah 1,75. Jadi ini adalah 1,75. PRL-nya adalah 1,75 ya. Ya. Jadi yang ini yang ada subskripnya yang kecuali yang ini adalah tegangan permukaan itu nggak ada di tabel A9 ya. Yang CSF sama N ini nggak ada. Jadi selain tiga ini sisanya kita bisa cari di tabel A9 tadi ya. MUL, HFG ini sama HFG juga ya. Yang tadi sudah semua ya, sudah semua kita cari. Nah, sisanya yang tiga ini yaitu tegangan permukaan, kemudian CSF dan bilangan Prandtl, maaf, N, CSF dan N, itu carinya di tabel yang tadi, di slide. Ya, di slide tadi ya. Mana slide ini dia ya. Jadi kita cari tegangan permukaan dulu ya, tegangan permukaan dulu ya. Maka kita bisa lihat di tegangan permukaan di tabel 10.1 kalau nggak salah tadi ya. Ya, 10.1 ya. Dari temperaturnya 100, maka tegangan permukaannya adalah 0,0589 ya. 0,0589 itu kalau kalian lihat di sini tegangan permukaannya adalah ini ya. Yang tegangan permukaan itu yang A ya simbolnya ya. Karena biar simpel ya. Itu harusnya apa? Sigma tadi ya, huruf Yunani. Cuma kita biar simpelkan kita ambil saja huruf, jadi kita ganti dengan huruf A. Sebenarnya dia menggantikan yang ini, menggantikan yang ini ya. Karena nanti kalau mau nulis ke ini agak agak repot saya ininya, apa nulis nyari simbol-simbol Yunani ya saya asumsikan atau saya buat jadi A aja 0,0589 sesuai dengan di ini tadi ya temperatur 100 tadi ya ini ya, 0,0589. Nah mencari CSF dan N dari tabel 43 ya. Jadi materialnya apa? Stainless steel, mechanically polish ya. Jadi dipolis secara mekanik ya. Maka kita cari yang ini, yang nomor 3 ini. Ya. Jadi air, kemudian ini stainless steel material pancinya ya. Maka nilai CSF-nya adalah 0,013 dan N-nya adalah 1 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya.
CSF-nya adalah 0,013 dan N-nya sama dengan 1 ya. Dari tabel 10 3 tadi ya. Nah, ini semua sudah dapat. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Berarti kita bisa mencari TS-nya kan? Ya kan? Kita bisa mencari TS-nya. Kita masukkan saja. Yang ini adalah nilai Q-nya, masukkan ke ini ya. Mu L-nya yang mu L-nya berapa? Ini ya, mu L-nya ya. Ini ya. Kemudian HFG-nya adalah yang ini 2257 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan gravitasi ya. Kalikan gravitasi dikalikan berapa? Rho L dikurangi rho P. Ini adalah rho L dikurangi rho P, yang ini ya, rho L kurang rho P ya. Kemudian dibagi dengan tegangan permukaannya ini ya, 0,089 ya. Kemudian dipangkati dengan 0,5 ya, pangkat tengah ya, pangkat 0,5 ya. Kemudian dikali apa CPL, CPL-nya adalah jadi CPL-nya 4217 ya, ini ya 4217 ya. Kemudian dikali, nah ini yang mau kita cari. Dari temperatur permukaan dasar panci tadi ya, yaitu TS yang mau dicari ya. Ini yang mau kita cari, biarin aja, dikurangi ini 100 ya, kurangi 100 ya. Kemudian dibagi dengan CSF tadi 0,013 ya, CSF 0,013 ini ya. Kemudian kita bagi lagi dengan HFG tadi berapa HFG? 2257 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian dibagi lagi dengan bilangan Prandtl. Pangkat N-nya adalah 1 ya. Kemudian kita pangkati dengan 3. Ini pangkat 3 ya. Makanya ini pangkat 3 ya. Oke. Maka kita dapatkan nilainya adalah ini tinggal dikalikan semua dapat ini, kemudian dikalikan ini, dikalikan TS dikurangi 100 pangkat 3 ini ya. TS dikurangi 100 pangkat 3. Maka kalau kita ini kembalikan TS dikurang 100 dikurang 100 dipangkati 3 sama dengan ini dibagi ini kan, dapatnya 180 ya. Maka TS dikurangi 100 sama dengan 5,655. Maka kita akan peroleh bahwa TS itu adalah 100 ditambah 5,655, maka 105,655. Ini artinya apa? Ini delta T-nya. Ini. Delta T-nya adalah 5,655. 5,655 ini delta T-nya. Kalau kita lihat di grafik tadi, di kurva pendidikan, 5,655 itu adanya di mana? Hanya 5. 5,655 di sebelah kanan sini kan? Berarti dia masuk di pendidikan inti, karena ini pendidikan inti dari sini ke sini nih, pendidikan inti ini. Dari titik A ke titik C, berarti betul tebakan kita bahwa dia pendidikan inti. Berarti dia masuknya di pendidikan inti ya. Karena kenapa temperatur dasar pancinya itu adalah 105,655 ya. Atau delta T-nya adalah 5,655 ini ya. Delta T-nya adalah 5,655. Ini sama dengan delta T ya. Ini. Atau temperatur dasar pancinya adalah 105,655 ya. Ya. Maka karena TS-nya 105,655 lebih besar dari 105, ini lebih besar dari 105 ya. Lebih besar dari 105 ini, 105 ya. Satu kurang dari 130, ini 130 kan. 130 ya, kurang dari 130, maka asumsi penelitian inti itu adalah benar. Begitu cara mencari ini temperatur dasar panci tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi, ya, bisa dipahami? Bisa, Atau ada Pak. pertanyaan? Bisa ya? Oke. Sekarang yang B. Yang B ditanya tentukan perbedaan tadi ya, perbedaan antara dasar panci dengan bagian bawah yang kena kompor, Temperatur kan diketahui ya 105, berapa tadi ya. Nah, kalian cari temperatur ini atau mencari delta T-nya langsung bisa ya. Jadi berapa perbedaan temperatur ini ya. Antara panci kan punya ketebalannya yang berbatasan dengan air, dan yang ini yang bawah ini yang kena kompor ya. Nah, itu berapa delta T-nya? Ini kita asumsikan saja dia perpindahan panas konduksi ya. Nah, ini kan benda padat ya melalui getaran molekul ya. Jadi satu arah cuma ke atas ya.
Jadi kita bisa asumsikan persamaan apa namanya persamaan ini yang B ya. Ini yang B. Ini adalah perpindahan panas konduksi. Ini adalah hukum Fourier. Kalian masih ingat di perkal 1 ya. Jadi Q sama dengan Q kecil ini min K. Kalau Q besarnya kan dikalikan A. Kalau ini kan sudah dibagi A. Jadi Q kecil sama dengan min K kali delta T dibagi dengan X. Ya. Min K kali T inner. T inner dikurangi T outer. Jadi yang bagian atas dasar panci ini, bagian atas yang kena air dikurangi yang bagian bawah. Outer itu yang di luar, yang kena kompor. Yang pasti yang kena kompor, pasti temperaturnya lebih tinggi kan. Karena dia kena kompor langsung ya. Yang ini pasti lebih rendah. Jadi dia pasti temperaturnya di atas 105. 105, berapa tadi. Kalau ini kan 105,6 berapa tadi ya. Berarti temperatur ini jauh lebih besar dibanding ini. Karena dia kena api langsung ya. T outernya ya. Jadi kita disuruh mencari T outernya. Delta T ya, delta T ya, mencari delta T ya, delta T-nya. Jadi delta T atau T outer monggo aja. Kalau kalian mau mencari delta T-nya sendiri boleh, bisa langsung ya. Kalau mau mencari temperatur bagian bawah yang kena kompor juga boleh ya. Nah, tebalnya diketahui 6 mili ya, 6 mili ya, 6 mili, yaitu 0,006 meter atau dijadikan meter ya. Nah, temperatur inner itu sama dengan temperatur permukaan tadi, yang inner bagian yang kena air tadi ya, yaitu 105 ini ya, 655 ya. Itu jawaban dari soal nomor A tadi ya, soal nomor A ini ya. Nah, sekarang konduktivitasnya, ini kita harus cari ya. Konduktivitas apa? Karena ini dasarnya panci, maka itu material panci. Cari yang IC berapa tadi? IC 304. Yang bahannya materialnya apa? Baja ya, stainless steel. Nah, itu kalian bisa lihat di tabel ini ya, tabel ini kalau kita lihat di sini itu adanya kalau untuk benda padat ya, benda padat itu adanya di nah ini di tabel berapa ini? Untuk benda padat yang mana? Nah, solid metal nih, tabel A3 nih. Kalian lihat di tabel A3 ya. Kita lihat di tabel A3 di appendix, tabel A3 ini A2, ini tabel A3 eh. Dari yang stainless steel 314 ya. 304, IC 304 ya. IC 304. Cari yang stainless steel. Mana stainless steel? Ini nyambung, masih tabel A3 ini masih nyambung. Stainless steel. Nah ini ya, stainless steel ya, tabel A3 ya. Cari yang 304. Nah ini 304 ya. Nah, ini cari konduktivitasnya untuk pancinya, yaitu 14,9 ini ya. 14,9 ya. Jadi kita bisa dapatkan nih ya, konduktivitas termal untuk pancinya itu adalah ini dilihat di tabel A3 ya, 14,9 tadi ya. Masukkan saja ke sini, ya, Q-nya sudah ada, tadi Q-nya tadi berapa? Ini ya Q-nya 25,464,8. Masukkan ke sini Q-nya ya, ke sini 25 ini, min K-nya adalah 14,9 tadi ya, min 14,9. Deltanya adalah T inner yang tadi temperatur dasar apa dasar di bagian yang kena airnya itu adalah ini yang jawaban yang A ini ya. Yang ini yang temperatur di bagian bawah panci yang kena api ya. T outer ya. Ini satuannya adalah Kelvin ya. Dibagi dengan tebal panci yaitu 0,006. Ya. Nah, kita hitung bagi-bagi ini, kemudian ini kita pindahin ke sini ya, dapatnya min 10,254, maka temperatur bagian bawah panci yang kena api itu adalah 115, hampir 116 ya. Kan lebih besar dari 105, bedanya 10 derajat ya. Jadi delta T itu hampir 10 derajat lebih ya. 10, berapa? 10,3 ya delta T-nya. 10,3 ini. Artinya ini tempat panci bagian bawah ini temperaturnya lebih tinggi 10 derajat dibanding panci bagian yang kena air. Wajar lah ya, dia kena api duluan ya. Kena api baru panasnya menjalar. Makanya temperaturnya lebih tinggi dibanding temperatur dasar panci yang kena air. Bedanya 10 derajat. Ya, ini 115, yang ini 105,6, ini 115,9. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
tentang contoh soal ini? Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya. Nah, ini pertanyaannya, saya nanya sekarang. Bagaimana kalau ternyata kita dapat TS-nya itu 135? Apa yang terjadi? Kalau ini TS-nya ini 135, berarti delta T-nya berapa? 135 kurangi 100. Delta T itu kan dikurangi temperatur jenuhnya ya. Jadi 35 temperatur ininya, delta T 35. Dia temperaturnya 35, berarti dia di sini. Dia termasuk pendidih transisi. Artinya apa? Hitungan tadi kita semuanya harus diulang lagi. Sampai di sini kita dapatnya ternyata 135 misalnya. Ini 135 katakanlah ya. Oh, ternyata dia bukan pendidihan inti, ya, tetapi pendidihan transisi. Maka kalian harus ngulang dari awal lagi. Pakai rumus yang tentang pendidihan transisi yang kebetulan nggak ada. Karena di sini di buku Sengal ini nggak diberikan formulasi untuk pendidihan inti, pendidihan transisi. Ya, yang ada kan cuma 3 rumus tadi ya. Menghitung A sampai C, transisi, maaf, inti, menghitung tepat di titik C, dan menghitung tepat di titik D. Untuk menghitung dari C ke D nggak ada. Jadi nggak mungkin, ya, soalnya seperti itu nggak mungkin. Pasti dia beradanya di dalam titik A ke C ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup untuk hari ini ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ke apa yang bagian kedua dari boiling, yaitu pendidihan pendidihan yang mengalir yang adanya di boiler ya. Kita akan singgung sejenak ya. Pendidihan mengalir ini nanti kita akan lihat ini pendidihan mengalir. Itu adanya di boiler ya. Pak, mohon Nah, maaf seperti Pak, ini. Ya. di sini kelas D Pak belum absen Pak. Oh ya, ini sebentar. Kita belum selesai. Tunggu ya. Pak. Jadi ini untuk pendidikan mengalir nanti kita akan bahas minggu depan. Ini adalah yang banyak terdapat di bagian boiler ya. Jadi nanti mekanismenya lebih panjang. Ada konveksi paksa. Kalau tadi konveksi alami karena dia nggak mengalir ya. Kemudian ada aliran bubbly. Jadi mulai timbul gelembung tapi di bagian apa di pinggir-pinggirnya. Kemudian ada slug flow itu bubble-nya itu mulai terangkat ya. Kemudian ada annular flow. Jadi ini terbagi 2 zona ini. Yang ini bagian uapnya, yang ini masih bagian cair ya di pinggirnya ya. Baru ini timbullah droplet-droplet, baru di sini konveksi paksa lagi. Jadi balik lagi konveksi paksa lagi ya. Itu akan kita bahas minggu depan ya. Nanti kita bahas minggu depan. Ini materinya sudah saya share belum? Belum ya? Nah, saya berikan juga materinya ya di Ya, Pak, belum Pak yang PDF-nya Pak. udah belum ya berarti ya? Belum saya berikan yang materinya ya. Belum ya, saya kasih dulu ya. Yang bab 10 tadi. Yang tadi temanmu yang dari apa, Pontianak itu udah masuk grup ya? Robi ya tadi ada Robi di sini. Jadi materinya nanti kalau beliau apa Robi belum masuk grup nanti di itu ya di share ya biar Robi juga dapat materinya ya. Baik Pak. Oke, yang belum masuk tadi siapa aja?